Ibu semua, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada rekan-rekan dari Emerald Publishing, yang terhormat kepada Bapak Irwan Sukardi selaku Business Manager dari Emerald Publishing dan juga narasumber untuk siang hari ini. Yang terhormat Bapak Wandi Purnama selaku moderator, serta yang kami hormati Bapak Ibu peserta user training Emerald Publishing sesi kedua. Selamat datang di kegiatan siang ini. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah dan kesehatan yang diberikan sehingga kita dapat mengikuti kegiatan pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Ria Aryani dari Direktorat Repositori, Multimedia dan Penerbitan Ilmiah. Hari ini saya akan memandu Bapak Ibu pada acara User Training Emerald Publishing sesi kedua. Sebagai informasi, BRIN saat ini telah melanggan e-resources atau e-journal yang sosialisasinya sedang berlangsung dan sudah berlangsung dari tanggal 26 Juli sampai 9 Agustus 2022 mendatang. Dan hari ini kita akan mendengarkan paparan dari Bapak Irwan Sukardi. Beliau merupakan Business Manager dari Emerald Publishing. Dan juga acara siang hari ini akan dimoderatori oleh Bapak Wandi Purnama. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya acara akan saya serahkan kepada moderator Bapak Wandi. Kepada Bapak Wandi, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan pada siang hari ini. Terima kasih sebelumnya kepada Bu Ria. Dan seperti yang diinformasikan sebelumnya, yaitu pada saat ini BRIN telah melanggan jurnal Emerald dan e-book Emerald. Untuk saat ini yang subjek koleksi yang terdapat di jurnal Emerald yaitu adalah Accounting, Finance, Economics, ada Business Management Strategy, ada Education, Engineering, Health and Social Care, HR, Learning and Organization Studies, Information, Knowledge Management, Library and Information Science, Marketing, Operations, Logistics and Quality, Property Management and Built Environment, Public Policy and Environmental Management, Tourism and Hospitality Management. Sementara untuk Emerald eBooks itu ada bisnis ekonomi dan social science yang di dalamnya terdapat banking, management, strategy, accounting, tourism, HR, finance, dan masih banyak lagi. Untuk lebih jelasnya nanti akan diinformasikan oleh Pak Irwan, dan Pak Irwan juga akan menjelaskan bagaimana cara untuk mengakses jurnal Emerald. Dan untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Pak Irwan untuk memberikan informasi untuk Emerald. Terima iya. kasih. Terima kasih atas perkenalannya ke Pak Wandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Irwan, perwakilan Emerald di Indonesia. Saat ini memang baru sekitar bulan Juli kemarin itu pihak dari BIN sudah berlangganan Emerald ya, jadi sudah satu bulan dan ini aksesnya masih terus berlanjut ya sampai tahun depan, jadi 1 tahun dari mulai bulan Juli, jadi berakhir nanti bulan Juni 2023. Oke, saya akan share screen sebentar. Terlihat ya share screen saya Bapak Ibu ya? Sudah terlihat, Pak. Ya, terlihat ya? Oke. Sedikit tentang ada video tentang Emerald, sekitar 3 menit. Ya, silakan menonton video tersebut. I think it's really important that the work that we do
reflects on the real world and the challenges that we as a society face. One of the main benefits, I think, for interdisciplinarity is the potential for experimentation, which I think is really good. Because I think there's sort of this idea that in academia, you're just kind of sitting around and thinking about things, but actually there's a lot of structure. And I think interdisciplinarity does a really good job of kind of taking you away from that structure and allowing you to sort of experiment a little bit. It's really important that we offer pathways to publication for people who want to make their research widely available in an open research environment. We have Emerald Open Research, which is a number of gateways aligned to UN SDGs, and we're publishing content in traditional article format, but increasingly in different formats to really help disseminate work to a wider audience. It's really important that we understand the limitations of some of our traditional formats, and we think about new ways that we can help our authors and editors communicate. So we're looking at things like podcasts, we're looking at videos and video interviews. We're also looking at things like infographics. So really ask them, what do they think is important? What would help them understand? What would help them spread their research to a wider audience? I'm really excited about the opportunity for publishers, particularly for Emerald, to help researchers to extend their reach beyond the academy. So by helping them to bring research to new audiences in new forms that those audiences can really use, we can play a role in mobilising knowledge towards real impact. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah menyaksikan video dari Emerald. Sedikit tentang perkenalan Emerald tadi. Oke, sekarang sedikit brief ya singkat lah sejarah Emerald ya. Kita didirikan tahun 67. Kita applied fields terutama adalah memang untuk bidang manajemen, tapi manajemen yang secara luas sekali karena lingkupnya. Bukan hanya manajemen secara ekonomi, bukan manajemen itu hanya dilihat ekonomi saja. Kita itu manajemen yang bisa saja ke public policy, lalu kemudian untuk kayak manajemen untuk pertanian, karena kita punya agriculture finance, lalu kita manajemen dari sisi financing untuk kayak sekarang adalah construction, karena banyak sekali pemerintah lagi menggunakan tentang konstruksi untuk bahkan IKN dan segala macam. Kita punya jurnal yang terkait dengan itu, jadi terkait dengan financing management, lalu untuk arsitektur, lalu untuk dari sisi pembiayaan financingnya dan segala macam. Jadi manajemen yang secara luas sekali, manajemen sains, manajemen logistik, logistik itu juga kita ada. Jadi bukan hanya dilihat dari sisi lihatin ini ekonomi, tidak, tapi secara manajemen secara keseluruhan memang kami. Biarpun kami memiliki beberapa subjek yang di luar dari manajemen. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Kita sudah publish sekitar 300 jurnal di 2000, mungkin sekarang 3.000 buku dari 1.500 teaching case. Emerald baru saja meluncurkan tahun 2019 itu Emerald Open Research. Lalu kita sudah menandangi DORA dan ini platform kami namanya Emerald Insight. Ya. Lalu kita tadi Bapak Ibu sudah mau melihat di video tadi ada real impact literacy. Karena kita ingin agar hasil karya kita itu memiliki relations keterkaitan dengan UNDP SDG. 17 poin UNDP SDG. Nah, online collection kami ada 4 sebenarnya, tapi yang dilanggan atau pihak dari BEN sudah melakukan transaksi adalah e-journal. Kalau e-journal berlangganan, lalu e-book. E-book ini yang bisa diakses adalah dari semua buku kami dari tahun 2017 sampai tahun 2021.
Lalu expert briefing itu tidak dilanggar dan e-cases tidak dilanggar. Ya. Nah, sekarang tentang dua produk yang bisa diakses oleh pihak dari BRIN. Yang pertama adalah jurnal. Kita ada 310 jurnal. Ya, semuanya 310 ini adalah yang subscription ya, bukan yang open access, tidak ada yang open access. Publish di 15.200 artikel. Ya, 4% lebih besar dari tahun 2020. Lalu seluruh jurnal kami ada double blind peer review. Ya, kita tahun lalu sudah lebih bekerja sama dengan 49.000 author dari 160 negara. Nah, ini topik-topiknya tadi dijelaskan oleh Pak Wandi. Ya, memang kita ada bidang-bidang yang di luar dari manajemen, ya seperti engineering, health, lalu library. Tapi kita juga punya bidang-bidang yang memang ada kaitan yang lebih banyak dengan manajemen. Oke. Nah, ini ada 3 poin dari UNDP SDG yang dikaitkan dengan UNDP, yaitu poin kelima tentang gender quality, poin ke-12 tentang bisnis teknologi dan juga sustainable environment, poin ke-17. Jadi kita ingin mengkaitkan ini boleh visi misi kita itu ingin lebih risetnya dikaitkan dengan apa yang ada dengan UNDP SDG. Ya, poin tersebut. Dari 310 tadi, 293 ini jurnal kami sudah memiliki terindeks Scopus, 274-nya punya SIMAGO, jadi punya apa yang Web of Science, lalu 91-nya JCR, 199 listed ESCI. Ya, lebih dari 30 juta artikel di-download setiap tahunnya, 70% jurnal kami itu publish kurang dari 90 hari acceptance, dan Emerald committed pada dua, adanya Allmatic. Nanti saya jelaskan itu apa sih Allmatic. Lalu yang untuk e-books, ya, e-books kami itu kita baru saja memenangkan penghargaan untuk APA 2020 dan 2021 sebenarnya juga. Lalu kemudian ini ada beberapa titles e-books. Ingat ya, yang bisa diakses ada di tahun 2017 sama 2021. Jadi kalau ada buku terbitan 2022 tidak bisa diakses karena belum pihak BRIN tidak melakukan pembelian. Nah, ini portfolio kami. Memang kita sekali lagi kuat di bidang bisnis manajemen, hampir sebagian besar kualitas kami adalah kaitannya dengan bisnis dan manajemen. Ya, kalau ada accounting, ya bisnis manajemen, SR, library, marketing, public policy, dan tourism. Lalu yang sosial saya ini ada dibagi dua, ada sosiologi dan education. Nah, sekarang sedikit tentang BRIN. Ya, ini ada beberapa jurnal artikel ya yang ditulis oleh orang BRIN. Yang saya pilihkan sebenarnya yang terbaru ini kayak gini 4 Februari 2022 baru saja. Ya, sebenarnya kalau ditambahkan dengan orang-orang LIPI jadi lebih banyak lagi. Karena kan BRIN baru-baru berumur setahun ya. Ya, ini ada Pak Prakoso, ya Pak Prakoso Brawira Putra, Ibu Cici Sintia Laksani, Bapak Muhammad Zulhamdani, ya, dan kawan-kawan. Lalu ini juga dari Fine Journal of Information and Knowledge Management. Ini baru juga tahun 2022, ini kedua sekali lagi. Ada dari Bapak Dede Sumirat Hidayat. Lalu ini British Food Journal, Bapak Sik Sumaidi. Ya. Q2 juga. Nah, ini adalah jumlah author yang publish di Emerald. Dari Indonesia, ada Bapak Ibu bisa lihat jumlahnya meningkat sekali. Dari tahun 2018 di 357 sampai 2021 menjadi 716. Atau kurang lebih naik 2 kali lipat hanya dalam waktu 4 tahun. Bahkan di saat pandemi saja naik hampir 20%. Jadi kita cukup lumayan meningkat jauh sekali. Memang kita masih kalah dengan Malaysia, tapi sudah sedikit menyusul lah. Ya, kita tidak kalah. Jadi boleh dibilang kita cukup baik sekali dan jumlah penulisnya bahkan sampai Juli 2022 kemarin jumlah penulis kita sudah hampir lebih dari 560 penulis. Juli 2022 mungkin kemungkinan besar akan lebih dari 800 penulis tahun ini. Oke. Mungkin itu sekilas lah tentang Emerald ya. Bapak Ibu kalau ada pertanyaan silakan tinggal Bapak Ibu tanyakan di bagian chatroom. Sekarang kita bagian aksesnya. Nah, ini aksesnya saya akan masukkan ketikkan website kami emerald.com. Nah, ini aja.
Cukup mudah, emerald.com saja langsung keluarnya seperti ini. Nah, akses itu memang ada dibagi dua, ya. Ada 3 sebenarnya. Akses di dalam BRIN itu Bapak Ibu tidak perlu login apapun aksesnya, langsung Bapak Ibu tinggal masukkan emerald.com tadi, ketikkan di web browser Bapak Ibu. Biasanya di sini akan langsung muncul Badan Riset dan Inovasi Nasional. Di sini akan tertulis di sininya, di sebelah kirinya. Nah, kalau Bapak Ibu untuk akses di luar dari institusi BRIN, itu memang harus menggunakan VPN. Nah, nantinya pihak dari BRIN akan memberitahukan VPN. Mungkin nanti pihak BRIN tinggal tolong memberitahukan VPN-nya lewat chatroom, mana VPN. Nah, tapi selain VPN, ini Bu Ria baru saja mengupload ya informasi VPN via chatroom. Jadi tinggal Bapak Ibu harus login dulu VPN. Tapi gimana cara akses VPN-nya? Bapak Ibu harus bertanya ke pihak BRIN karena ini adalah VPN-nya milik BRIN, bukan milik saya. Ya, saya juga ngerti. Tapi Emerald memberikan opsi lagi. Ada lagi satu opsi. Ya. Ada lagi satu opsi yaitu saya akan untuk nanti saya ajarkan. Nah, ini Bapak Ibu saya baru saja tag dokumennya. Bapak Ibu tinggal download saja bagaimana akses tidak menggunakan VPN, tapi hanya menggunakan IP address. Misalnya Bapak Ibu lagi di rumah, ya, memakai WiFi di rumah. Jadi tinggal Bapak Ibu nanti registrasi dengan cara seperti yang tadi saya berikan attachment-nya. Oke. Sekarang saya memberikan informasi tentang tadi, ya, yang tadi yaitu bagaimana cara akses Emerald melalui sistem login akses tadi ya. Sesuai dengan attachment yang tadi saya kirimkan. Pertama adalah Bapak Ibu masuk register for profile. Register for profile. Lalu tuliskan nama Bapak Ibu dan email Bapak Ibu. Kalau bisa emailnya harus yang brin.ac.id atau saya nggak tahu brin itu .go.id atau apalah. Yang penting email corporate Bapak Ibu, email institusi Bapak Ibu ya. Supaya apa? Supaya kita bisa mengetahui bahwa user ini adalah user miliknya BRIN, bukan user dari luar BRIN, gitu ya. Lalu kemudian yang ini nggak perlu ditulis, nggak perlu opsional, ini juga role nggak perlu opsional. Yang perlu ditambahkan adalah ini organization as number. Organization as number, lihat Bapak Ibu ada 15 huruf, itu Bapak Ibu bisa lihat angkanya itu di PDF-nya. Nanti saya masukkan juga di chatroom. Ini di chatroom. Angkanya. Nah, ini chatroomnya angkanya ya. Ada 15 ini. Tinggal Bapak Ibu lalu kemudian klik agree, lalu ini register. Selesai. Lalu habis setelah itu Bapak Ibu sudah dapat email confirmation, email verification sebenarnya. Verification yang masuk ke email Bapak Ibu dari baru saja Bapak Ibu daftarkan. Ya, verification-nya. Lalu lalu Bapak Ibu klik linknya. Dari klik link itu Bapak Ibu langsung masukkan passwordnya. Password yang Bapak Ibu ingin tentukan sendiri. Passwordnya biasanya 6 huruf lah kalau nggak salah. 6 atau 8 huruf lah, saya lupa. Ya, saya ulangi lagi. Ini ya, saya ulangi lagi. Untuk akses Emerald itu Bapak Ibu tinggal masukkan tadi saya sudah baru saja memberikan website-nya emerald.com ya, emerald.com ya, tidak perlu saya insert, emerald.com saja cukup. Nah, kalau akses di dalam lingkungan BRIN itu Bapak Ibu tidak perlu login apapun, cukup dengan emerald.com saja Bapak Ibu bisa akses. Tapi kalau untuk di luar BRIN ada 2 cara akses. Yang pertama lewat VPN, tadi pihak Ibu Ria sudah memberikan informasi tentang VPN, lalu ada nomor telepon yang bisa dihubungi jika Bapak Ibu terkena dengan VPN. Nah, tapi yang kedua Emerald memberikan cara akses yang kedua, yaitu cara akses lewat registrasi. Nah, caranya gimana? Nah, saya sudah tadi, Bapak Ibu tinggal bisa lihat ya, mungkin is attached. Saya udah attach, ini cara registrasi, cara setupnya, saya udah attach di chatroom. Caranya adalah Bapak Ibu klik register profile, masuk nama Bapak Ibu,
alamat email Bapak Ibu. Udah itu saja. Ingat, emailnya harus yang brin.ac.id atau brin.co.id. Saya nggak tahu lah itu ya. Yang penting nggak email institusi supaya kita bisa tahu bahwa ini bukan ini adalah yang mendaftarnya ada orang BRIN, bukan orang di luar dari BRIN. Ya. Lalu kemudian memasukkan lagi akses number-nya, organization number. Nah, organization number itu bisa dilihat di PDF file atau tadi saya sudah attach juga udah kirim via chatroom itu 15 nomor. Yang lainnya tidak perlu diisi. Ini nggak perlu diisi, tinggal klik agree, selesai register. Setelah register, Bapak Ibu dapat email verification dari Emerald yang masuk ke email Bapak Ibu. Nah, email verification itu Bapak Ibu klik linknya, ada linknya. Lalu dari link itu Bapak Ibu tinggal masukkan password yang Bapak Ibu ingin masukkan, ingin daftarkan. Setelah itu ya selesai. Bapak Ibu nanti kalau untuk aksesnya itu tinggal login saja. Klik di sini. Klik login. Sudah selesai. Langsung. Jadi welcome-nya itu nama Bapak Ibu, di sebelah sininya nama Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN-nya. Ya. Jadi ada nama Bapak Ibu dan ada BRIN-nya. Oke. Nah, tadi Pak Irwan, tadi saya kelupaan untuk memasukkan organization as number yang dari 15 angka tadi. Gimana caranya? Bisa diklik profile. Klik profile, Bapak Ibu tinggal add di sini organization number. Masukin lagi di sini. Kalau lupa ya, kalau lupa tadi di bagian pendaftaran lupa memasukkan 15 angka tadi, bisa dari situ. Atau ya itu, jadi seperti itu. Jadi di profile ini Bapak Ibu bisa change password dan add organization as number. Seperti itu. Oke, jelas ya. Jadi untuk akses Emerald itu sebenarnya ada 3 cara. Masuk ke akses lewat IP BRIN-nya sendiri. Jadi di dalam lingkungan BRIN. Lalu yang kedua menggunakan VPN. Yang ketiga tadi yang saya berikan sendiri dari Emerald-nya. Sudah jelas Bapak Ibu? Nah, sekarang adalah bagaimana aksesnya. Sekarang sudah masuk ke Emerald-nya. Bagaimana cara aksesnya? Bapak Ibu tinggal klik browse our content di sini. Bisa saya pertama untuk menjelaskan beberapa fitur yang ada di atas ini. Browse our content tinggal klik books and journal-nya di sini ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa pilih, bisa book sendiri atau jurnal sendiri. Ya, saya klik books dulu. Ya, saya paling gampang cari books ya. Di sini memang enak mencari book. Misalnya tentang bidang saya bilang properti. Nah, ya contohnya seperti ini. Ya, ini bisa diklik saja. Contohnya satu buku aja ini yang ini saya klik. Nah, ini akan muncul. Ingat, yang bisa diakses adalah buku terbitan 2017-2018. 2017 sampai 2021. Jadi kalau terbitannya 2018 ini bisa diakses full text. Ya, gimana tahu full textnya ada tanda centang hijau seperti ini. Nah, Bapak Ibu kalau udah seperti ini langsung bisa download seluruh bukunya. Ini ada berapa chapter tinggal full seluruhnya. Tinggal di-download. Tinggal diklik ininya saja deh. Jadi dari halaman pembukaan lah ya, introduction segala macam. Ya mungkin ini daftar isi dan segala macam, ini bisa di-download sampai bagian daftar pustaka dan list indeks-indeksnya. Ya, ini bisa di-download. Dengan cara seperti ini. Klik linknya saja. Ya. Saya ulangi lagi. Browse our content, tinggal klik book and journal. Bapak Ibu tinggal pilih mau book atau jurnal. Nah, kalau jurnal tinggal klik jurnal. Misalnya jurnalnya tentang bidang apa? Misalnya. Ya, saya masukkan misalnya tentang strategi. Nah, ini ada beberapa jurnal yang terkait tentang bidang strategi. Kita klik saja, contohnya ini, misalnya. Nah, kalau jurnal kan beda ya. Kalau jurnal itu berdasarkan volume dan issue. Jadi Bapak Ibu bisa download sesuai dengan volume dan issue-nya. Ya, berdasarkan volume dan issue. Kalau tadi kan kalau buku langsung chapter-nya langsung muncul. Volume issue-nya. Nah, ini bisa pilih misalnya isu yang terbaru lah, 2022 nomor 6. Nah, ini seperti ini. Ya. Sedikit berbeda dengan buku. Kalau buku tadi bisa di-download satu buku full, tapi kalau jurnal tidak bisa di-download satu isu full. Kenapa? Karena setiap jurnal itu setiap artikelnya berbeda-beda topiknya, jadi tidak bisa di-download. Harus Bapak Ibu baca dulu seperti ini. Jadi tidak bisa mendownload satu jurnal full, tidak bisa.
Ya. Oke. Nah, kalau jurnal itu ada namanya all issue, ada early site. Nah, ada early site. Jadi saya jelaskan dulu sedikit tentang yang apa sih early site, ada apakah all issue yang isinya. Kalau all issue itu adalah ini sudah ada volume dan isunya, ada nama volume dan isunya, bahkan page-nya sudah ada. Nah, ini misalnya yang tadi early site ya. Kenapa dia disebut early site? Karena dia belum ada ini volume dan numbernya. Tapi sudah bisa dicitasi karena sudah di-accept. Nah, kalau yang ini kalau yang udah ada isunya itu udah ada volume dan number bahkan page-nya. Ya, jadi itulah disebut early site sama yang artikel ya. Jelas ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau my product adalah produk yang dilanggan oleh pihak dari BRIN, nanti tulisan BRIN di sini. Kalau saya menggunakan memang Emerald Staff Account, jadi berbeda ya. Lalu kalau profile tadi, profile karena Bapak Ibu sudah bikin profile akan muncul seperti ini profilnya. Nama Bapak Ibu, alamat email Bapak Ibu. Lalu ada save serve. Nanti save serve saya jelaskan itu maksudnya apa. Oke. Oke, sekarang seperti layaknya yang lainnya, ada kotak kosong seperti layaknya Google, Bapak Ibu ketikkan kata kuncinya. Ya, saya contohkan adalah apa ya sekarang. Misalnya tentang ini, work from home. Nah, ini ada beberapa artikel tentang work from home ya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat artikel cukup banyak sekali. Ini biasanya Bapak Ibu tinggal ketika kata kunci lebih banyak lagi nantinya. Oke. Nah, ini sebentar, ini ada ini hasilnya. Nah, ini Bapak Ibu tinggal pilih per page-nya itu bawa 10 result atau 20 result atau 50 result. Tinggal diklik saja, kalau mau 50 maka akan hasilnya jadi 50 hasilnya. Lalu short-nya itu bisa relevan, ada yang newest to oldest atau oldest to newest. Oke. Lalu di sini ada only content have access. Artinya adalah sekali lagi yang Bapak Ibu bisa akses adalah jurnal dan buku saja. Tapi kalau yang case study dan expert briefing tidak. Nah, bagaimana cara menghilangkan yang case study dan expert briefing tidak bisa karena tidak ada gunanya, karena tidak bisa diakses full text-nya. Tinggal klik oleh content access. Jadi menghilangkan yang expert briefing dan case study. Oke. Lalu Bapak Ibu tinggal pilih periodenya, mau periode kapan. Ya, misalnya periode 2021, 2022. Minggu sebelumnya bisa, sebulan sebelumnya juga bisa. Seperti ini, jadi artikel-artikel yang terbitan ini. Nah, lalu tipe artikelnya sekali lagi yang bisa diakses adalah artikel, book part, early site artikel. Jadi case study, expert briefing, executive summary, graphic analysis tidak bisa diakses. Yang bisa artikel, book part, dan early site artikel. Karena artikel dan early site artikel itu dari jurnal, book part dari e-books. Dan book part pun itu hanya buku terbitan 2017 sampai 2021. Nah, ini artikelnya Bapak Ibu bisa download, ada dua file, dua tipe full text-nya. Yang pertama adalah full text HTML, yang kedua adalah PDF file. Nah, full text HTML seperti ini. Bapak Ibu bisa lihat ini. Ya, ini Bapak Ibu bisa download list-nya untuk masuk ke citation manager Bapak Ibu, mau pakai Zotero, Mendeley dan segala macam. Nah, biasanya yang bentuknya juga ini ada beberapa artikel yang terkait dengan artikel ini. Bisa dari Emerald sendiri, bisa dari luar Emerald. Ya, ini contohnya dari luar Emerald ini. Ini adalah artikel kaitannya dengan artikel yang dari luar Emerald ini dari luar Emerald. Nah, seperti ini. Ya, kalau dari dalam Emerald bisa. Nah, akan masuk ke dalam dari luar Emerald. Oke. Nah, kalau yang PDF file ya seperti layar PDF file lainnya, tapi biasanya PDF filenya itu adalah yang paling penting nih. Banyak sekali pertanyaan yang kalau diberikan kepada saya, Pak, berapa lama sih untuk
yang diberikan untuk bisa submit ke jurnal Emerald. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat dari sini. Mungkin satu-satunya hanya Emerald saja yang punya ini. Jadi dia tanggal 17 Agustus 2021, accepted 9 April. Jadi butuh waktu hampir sekitar 9 bulan kali ya. 9 bulan. Ya. Untuk bisa di-accept, ya. Contoh lagi kalau ini yang tadi berapa bulan? Ini 2009, 15 Oktober, 10 Februari 2010. Ini lumayan, 5 bulan saja. Sampai seperti itu. Oke. Jadi Bapak Ibu bisa lihat berapa lama butuh waktunya. Saya contohkan lagi, satu lagi. Ini kok. Ini dari 13 Agustus 2021, 13 Februari 2022. Nah, ini sekitar 6 bulan. Oke. Ya, sampai seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu work from home kayak gini bisa save search di sini, save search di sini. Nanti akan muncul save search-nya langsung di sininya. Nah, seperti itu. Ini kata kunci yang bisa di-save. Ya. Sekarang kita menggunakan advanced search, ini advanced search. Sama kayak tadi saya klik work from home, misalnya kata kuncinya, tapi saya mau tambahkan N. N-nya adalah Indonesia. Saya mau yang penulisnya orang Indonesia, kontributornya. Misalnya. Ya, aksesnya tadi oleh Containerize itu ya, jadi bisa yang diakses full text saja. Tahunnya ya terserah lah, tahun mana saja boleh. Bisa ditulis juga Bapak Ibu. Tinggal diklik search-nya. Nah, keluar seperti ini. Jadi tinggal di-download saja. Ini ya, kalau saya langsung download PDF file saja lah, ya. Ini dari UI Depok. Ya, ini dari 21 Mei sampai 8 Agustus. Oh, cepat sekali dia karena sekali revisi kecil paling. Ya, hanya minor saja. Contoh lagi. Nah, ini dari 11 September sampai 30 April 2021. Ini dari Universitas Komarudin Gresik sama UMY. Gabungan 3 universitas. Ini 4 bulan, 8 bulan lah. Jadi Bapak Ibu bisa lihat dari situ. Nah, tadi kalau all metric, apa sih all metric? Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat di sini ada all metric 2 di sini ya. Ada lagi nggak all metric? Ini sini ada lagi all metric 8. Nah, saya bisa klik. Ya, ini warnanya beda, ada warnanya yang ini 2, ini beda. Nah, oke, ini all metric 8 ini dari news kayaknya news dari news ya. Ya, kalau ini dari Twitter. Oke. Apa sih all metric? Sebenarnya adalah kalau Bapak Ibu lihat ini adalah kalau dulu kan citasi itu hanya di kualitas dari sebuah jurnal itu hanya dilihat dari citasi saja. Ranking itu dari sebuah jurnal hanya dilihat dari citasi. Citasinya ya. Tapi sekarang itu sudah masuk ke era tren. Karena sudah sosial media dan internet, sekarang trennya adalah ini. Sosial media. Ya, jadi apakah artikel Bapak Ibu sudah terpublikasikan ke sosial media atau tidak? Kalau ini malah dia lewat newsletter, news, online news. Jadi makanya dibilang kalau Twitter dikasih biru. Kalau Facebook warna lagi lain-lain. Ini akan terus bertambah warnanya. Sesuai, nanti mungkin ada lagi sosial media yang baru lagi ataupun online tren lagi yang baru ya selain ini itu bisa saja akan muncul lagi. Jadi warnanya akan tidak pernah ada habisnya. Warnanya akan penuh. Ya. Jadi itu pengertian dari yang namanya all metric. Oke. Nah, tadi sekali lagi kalau yang saya sudah jelaskan, ingat ya yang bisa diakses dari Google Journal. Kalau yang case tadi ini tidak bisa diakses,
Lalu kemudian yang expert briefing juga sama. Expert briefing ini lebih ke news information, ya, news. Tapi ada analisisnya, Jadi Bapak Ibu bisa lihat analisisnya, karena kita punya analisis yang lengkap sekali. Jadi ada executive summary. Ya, executive summary, ada lagi lalu expert briefing, graphic analysis seperti ini. Nah, ini contohnya nih yang trending apa nih, ada satu nih Malaysia ini tentang ini. Tentang apa? Krisis politik ya Malaysia, karena kan selama berapa tahun terakhir kan terjadi pergantian Perdana Menteri yang sayang sekali. Jadi ini kasih ininya. Apa? Grafik analisisnya untuk jumlah partai dan juga kursi-kursinya. Seperti ini. Cukup baik. Jadi ada analisisnya. Ya. Lalu kemudian di sini ada lagi open access. Kalau open access sekali lagi yang dilanggan itu tidak ada open access. Yang open access berbeda sendiri. Ini ada itunya. Oke. Sekarang kita, nah Bapak Ibu pengen misalnya Pak, saya ingin mencari sebuah jurnal yang sesuai dengan topik saya, gimana caranya? Tadi seperti layarnya, tinggal diklik di brush ini, tinggal klik jurnalnya. Memang kita tidak ada aplikasi ya, atau tidak ada search engine khusus untuk misalnya Bapak Ibu tinggal mengupload abstrak Bapak Ibu, tidak ada. Karena kita memang pertama adalah jumlah jurnal kita tidak banyak. Karena biasanya yang ada beberapa publisher yang menggunakan itu karena jumlah jurnalnya pun udah luar biasa banyak sekali, karena dia jumlah jurnalnya dari ribuan. Kalau kita hanya 300, jadi tidak bisa dibandingkan ya. Gitu. Kita contoh saja, misalnya untuk bidang engineering. Lalu ini bidangnya apa? Mokara Civil and Geo. Nah ini seperti ini. Nah ini tinggal klik saja. Nah, seperti ini jurnal baru kami. Ya, sangat baru sekali. Ya, sangat baru. Makanya belum ini. Lalu kalau untuk yang electrical seperti ini. Kita klik saja satu jurnal kami. Nah, ini seperti ini. Ya. Lalu kemudian Bapak Ibu tinggal bagaimana ingin masuk, ingin apa? Ingin menulis di jurnal ini, tinggal diklik saja seperti ini. Ya, dari sini kita Bapak Ibu bisa lihat MN Scoop-nya, editorial timnya ini dari Universitas Brunel di Inggris. Lalu author guideline-nya. Nah, author guideline kami before you start, jadi sebelum Anda mulai pun ada. Dan ingat ya, untuk submit ke jurnal Emerald itu tidak dikenakan biaya apapun, nol biayanya, zero. Jadi Bapak Ibu tidak dikenakan biaya apapun untuk masuk ke jurnal kami. Tetapi memang kalau mau dibikin jadi open itu harus ada biaya APC-nya, artikel processing charge-nya. Ya, di sini ada preparing manuscript, dan kita juga punya preparing manuscript service. Ini kita kerja sama dengan Editex. Ini proofreading. Proofreading ini bayar ya, proofreading bayar. Karena ini ada jasa yang digunakan. Lalu ini Bapak Ibu bisa lihat. Dan ingat kalau kita format abstraknya sangat unik karena kita ada apa? Ada subtitle-nya, ada subheading-nya, purpose, design, finding, originalitas. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat contohnya. Nah ini, purpose, design, finding, originalitas. Tuh. Jadi setiap abstrak itu bukan hanya paragraf-paragraf, tapi ada poin-poinnya. Jadi orang membaca artikel ini pun bisa tahu maksudnya apa. Ya. Lalu ini adalah tipe paper apa saja bisa masuk ke jurnal ini. Lalu kita juga punya standar Harvard style, reference-nya, lalu bagaimana cara submit-nya. Kalau submit-nya itu Bapak Ibu tinggal klik di sini tadi submit. Nah, submit your paper tinggal di sini.
ada pre-submission, kita juga ada apa? Ada beberapa paper file ya, paper file ya, screening. Jadi Bapak Ibu bisa kalau mau submit itu ada start pre-submission check ya. Jadi tujuannya apa? Agar Bapak Ibu bisa apakah jurnal ini cocok nggak? Apakah instruction authornya bisa cocok atau enggak sebelum masuk ke submission yang sebenarnya. Tapi ini tidak semua jurnal ya, tidak semua jurnal ada seperti ini. Ada beberapa jurnal yang ada seperti ini, ada screening dulu. Jadi supaya apa? Supaya Bapak Ibu tidak terlalu apa? Karena kan kalau sampai masuk ke submission ini butuh waktu lama untuk dapat komen. Ya, jadi ini bisa ada submission check dulu. Ya. Bagus sih, ini kita ada apa? Sudah mulai seperti ini. Ya. Nah, kalau untuk submission sebenarnya Bapak Ibu harus punya akun ORCID ID sebelum submit ya, akun ORCID ID. Ya, saya rasa hampir semua Bapak Ibu punya akun ORCID ID lah. Nah, kalau call of paper ini biasanya untuk special issue. Ya, ini special issue-nya. Ya, special issue-nya. Lalu di sini ada rankingnya ini. Oke. Ya, jadi saya jadi kita kalau Bapak Ibu pengen mencari, sekali lagi untuk mencari jurnal yang Bapak Ibu ingin masukin, ada tinggal diklik di sini ya. Contohnya seperti itu. Klikkan dengan topik Bapak Ibu, tinggal klik jurnalnya, carikan subjeknya di sini. Ya, misalnya manajemen science, tinggal klik jurnalnya apa, sesuai. Ya, misal bisnis proses. Nah, ini Bapak Ibu tinggal lihat topiknya. Ya, kita klik aja write for this journal seperti itu. Cukup mudah. Ya. M-scoop-nya, author guideline segala macam. Ya, tinggal di submit paper. Nah, ini ada ORCID ID-nya. Ya, yang tadi prepal tadi itu hanya beberapa jurnal saja, tidak semuanya. Nah, ini ada rankingnya. Ya, sektor segala macam. Oke. Nah, setelah itu kita juga ada sebentar, di bagian bawah ini ada servis-servis yang kita berikan. Jadi Bapak Ibu bisa klik servis-servis ini. Contoh, saya klik aja yang author. Nah, author ini adalah publish with us, bagaimana cara untuk publish bersama kami. Lalu kalau paper, kita punya kalau paper dari special issue. Kalau ini seluruh jurnal, jadi Bapak Ibu juga bisa lihat. Nah, ini tergantung Bapak Ibu mau apa. Mau jurnal, lalu subjeknya apa. Misalnya marketing, atau information, itu misalnya satu. Oke. Nah, lalu disesuaikan dengan UNDP SDG-nya apa, misalnya. Nah, kalau nggak ada ya udah, tinggal di sini. Ya, di sini ada close-nya, kapan ininya, deadline-nya. Ya, contohnya seperti ini, tinggal diklik saja. Tujuannya untuk apa? Lalu kalau Bapak Ibu yang dicari apa? Klik lingkupnya. Nah, itu ada call paper. Nah, ini author service. Lalu kita juga ada author how to guide. Ya, bagaimana cara penulisan harus misalnya abstrak, write simple, lalu juga struktur your journal submission, proofreading, dan segala macam. Ini bisa. Bapak Ibu bisa klik aja di sini. Ya. Lalu kemudian manuskrip service seperti tadi, edited kita. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan service ini. Bukan hanya untuk author, editor pun ada. Ini bisa dilihat di editor. Ya. Ini editorial team, dari ada lagi bagaimana find and keep your reviewer, ya, develop your monitor journal, ya, lalu juga ada librarian, researcher, reviewer juga ada bahkan. Jadi ini service-service ini masih bisa digunakan, Bapak Ibu gunakan. Jadi bukan hanya bisa mengakses artikelnya, tapi juga menggunakan service seperti ini. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Kita bisa masuk ke chat room.
Tidak ada pertanyaan di chatroom, saya lihat. Kalau ada pertanyaan silakan Bapak Ibu masuk ke chatroom ya. Kalau memang kalau mau ingin bertanya secara langsung tinggal di unmute saja. Silakan Bapak Ibu. Saya tunggu untuk di chatroomnya. Apakah sudah jelas? Silakan. Ya, baik Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh, dari Ibu Erma ya. Ya, Ibu Erma Primanita, apakah layanan proofreading berbayar Bu? Jadi kalau tadi Ibu bisa lihat bagi saya, nah ini kalau untuk proofreading itu berbayar, ya. Jadi tinggal manuskripnya berbayar. Tapi ini bayarnya ya saya juga nggak tahu, Bapak Ibu tinggal biasanya harus ada servis apa saja yang Bapak Ibu ingin masuk, ingin gunakan, ya. Nah di sini ada tuh $125 untuk full manuskrip formatting 3 hari, gitu, ya. Tapi biasanya servis apa saja dia, kan ada yang English editing, manuskrip formatting, infografik atau segala macam. Saya rasa translation nggak ada Indonesia ke Inggris ya, cuma beberapa bahasa doang dia, tidak semua bahasa. Gitu. Jadi tidak intinya. Untuk menggunakan layanan reviewer apakah dikenakan charge? Ada pertanyaan dari Bapak Hidayatus Suma. Layanan reviewer, saya rasa reviewer itu kan Bapak Ibu karena kita double blind review, jadi reviewer itu tidak saling mengenal ya, Bapak Ibu tidak bisa tahu. Tapi memang kadang-kadang ada beberapa pada saat di Bapak jadi reviewer itu bukan tidak ada charge-nya memang ya. Gitu. Saya juga nggak ngerti nih pertanyaannya karena gini. Emerald itu kan double blind review. Double blind review artinya adalah penulis dengan reviewer itu tidak saling mengenal. Reviewer itu pada saat membaca artikel Bapak Ibu tidak tahu ini dari mana, dari negara mana, siapa, jenis kelamin, apapun tidak tahu. Jadi hanya artikelnya saja. Nah, Emerald sekali lagi itu authornya tidak berbayar. Reviewernya pun tidak dibayar. Ya pun Anda menjadi reviewernya Emerald, itu Anda tidak akan dapat duit apapun. Ya, karena banyak sekali saya pernah hampir semua perguruan tinggi besar yang saya datangin itu rata-rata sudah ada reviewer dari yang pernah jadi reviewernya Emerald. Itu tidak pernah dikasih biaya apapun, tidak dikasih duit apapun. Ya, tapi memang itu bagus sekali biasanya untuk kenaikan pangkat, dan segala macam itu masih digunakan. Jadi orang mau, karena apalagi reviewer Emerald gitu kan punya nama gitu. Ya, jadinya tidak ada biaya apapun, bahkan tidak dikasih yang jadi reviewer pun tidak digaji sama sekali. Ya, itu saja. Lalu pertanyaan dari Ibu ILG Nurcah Janingsi, proofread itu menggunakan edit. Ya, proofread Emerald ya. Ya, memang kalau Ibu punya proofread yang lain tidak masalah. Tapi ini tidak ada jaminan ya kalau menggunakan proof ini pasti diterima. Pasti accept di Emerald, tidak ada jaminan. Kita tidak ada jaminan. Ini hanya gitu ya. Kalau Bapak Ibu punya proofread yang biasanya juga mau ya silakan. Itu tidak harus menggunakan edited, tidak masalah. Karena memang itu hanya kerjasama sama kami, itu saja. Tapi tidak ada jaminan juga kalau menggunakan edited pun pasti diterima, tidak. Oke, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu dari sini? Sudah mulai flow-nya, sudah mulai ini banyak. Silakan. Kalau ingin bertanya secara langsung tinggal unmute saja, tidak harus lewat chatroom. Silakan. Halo, tidak ada pertanyaan lagi? Bapak Ibu? Iya, baik Bapak Ibu, apakah masih ada yang perlu ditanyakan? Ini saya baru saja chat alamat email saya. Kalau Bapak Ibu ini yang bertanya, silakan
chat, bisa menggunakan alamat email ini, silakan hubungi saya kapanpun. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Oke, ada lagi pertanyaan dari Ibu ILG tadi, Ibu Nur Yanisi. Kita kesulitan gimana? Aduh, saya nggak tahu Bu. Kalau kesulitannya maksudnya nih, sampai diterima atau tidak ya? Maksudnya apakah ya tergantung sih Bu ya, tergantung kualitas jurnalnya. Setiap jurnal pasti kalau ingin submit, Ibu kalau yang Q1 pasti lebih bagus ya. Itu karena kita kan ada yang Q1 itu sekitar hampir 6. Kalau untuk bidang manajemen itu kita rata-rata hampir sekitar 70% Q1 Q2. Nah, contohnya tadi saya coba ya. Itu ada kalau yang jurnal yang bagus itu memang pasti kesulitannya cukup tinggi ya. Dan juga ini info saja, setahu saya pada saat saya pernah ngecek rata-rata kalau Bapak Ibu tadi lihat ya, jumlah penulis Indonesia ada 700 lebih. 700 lebih memang banyak. Tetapi kalau Bapak Ibu lihat tingkat acceptance rate-nya itu sekitar di bawah 10% acceptance rate-nya. Jadi 1:10. Jadi 10 artikel yang masuk ke Emerald dari Indonesia itu hanya 1 yang diterima. Masih seperti itu. Itu saya lihat rata-rata seperti itu. Bahkan ada yang jurnal yang sangat rendah sekali. Bisa acceptance rate-nya sangat di bawah, mungkin ada di bawah 1% juga ada. Ya, gitu. Tapi ada yang memang lebih tinggi ada. Gitu. Tapi rata-rata ya di bawah 10%-an lah. Bahkan sekitar 5-7% rata-rata. Untuk Emerald ya, untuk penulis Indonesia seperti itu. Cukup rendah. Ya. Karena kita sangat berkualitas jadi cukup rendah. Gitu. Ada lagi pertanyaannya? Tapi nggak usah khawatir, banyak kok tadi saya bilang kalau penulis-penulis Indonesia banyak yang masuk ke Emerald. Tadi saya juga memberikan contoh penulis dari BRIN sudah ada yang masuk ke Emerald, jadi cukup banyak. Jadi kita juga cukup banyak sekali. Jadi nggak usah khawatir, ya tadi jumlahnya sampai 700 lebih. Jadi Bapak Ibu bisa pasti kalau memang kualitas tulisan Bapak Ibu semakin baik, pasti kemungkinan besar diterima pun masih lebih besar. Ya, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu dari sini? Kalau mau cek scoop jurnalnya lewat mana? Oke. Scoopnya ini Bapak Ibu tinggal klik di sini. Oh, scoopnya. Nah, ya, tadi kan saya bilang Bapak Ibu tinggal pilih subjeknya apa ya. Contohnya saya bilang bidang ekonomi lah ya. Ya, jurnal. Nah, ini memang scoopnya tinggal dipilih. Ya, ini contoh saja nih kalau satu jurnal tentang agriculture finance. Ya, ini Bapak Ibu tinggal klik aja di sini. Scoopnya di sini ada MN scoopnya. Ya, mudah-mudahan ini benar ya maksudnya. Saya nggak ini ya, saya di sini scoop dari setiap jurnalnya. Ya, tapi memang kalau kita untuk tahu pengen mau apa, Bapak Ibu ingin masuk ke jurnal mana, ya memang di sini caranya. Begini, tinggal klik subjeknya, tentukan sendiri. Misalnya kalau di sini mungkin ada orang perpustakaan, ada library, tinggal diklik library, mau sub kategorinya apa library-nya. Ke arah library information service-nya, tinggal diklik saja. Jadi ini ke arah library information service-nya. Seperti ini, tinggal diklik saja seperti ini. Nah, tinggal diklik write for ininya, lihat M dan scoop-nya di sini. Scoop-nya apa saja. Karena kita punya 310 jurnal, maka punya 310 seperti ini. Jadi punya 300 M dan scoop yang berbeda. Apakah terdapat menu suggestion jurnal? Tidak ada. Ya, mungkin artinya misalnya Bapak Ibu pengen masukin abstrak Bapak Ibu, lalu kemudian ada suggestion jurnal, tidak ada. Karena sekali lagi, biasanya suggestion jurnal itu hanya ada di publisher yang besar. Ya, seperti layaknya Elsevier atau Science Direct atau Springer. Kenapa? Karena jumlah jurnalnya ribuan, Bapak Ibu. Kita cuma 300-an. Jadi jauh sekali. Paling kita cuma 10%-nya atau 15%-nya dari mereka.
Ya, jadi kita tidak ada suggestion jurnal. Ya, karena mereka itu besar, jadi mereka bisa membuat aplikasi kalau kita masih kecil. Tapi memang kita sangat bagus sekali untuk bidang bisnis manajemen, termasuk kita nomor 1 di dunia. Jadi tidak ada suggestion jurnal untuk finder ya, find suggestion jurnal tidak ada. Ada lagi pertanyaan dari sini? Oke, baik Bapak Ibu, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Oke, mungkin jika sudah tidak ada dan misalkan nanti memang ada pertanyaan susulan, itu mungkin nanti bisa langsung email saja ke Pak Irwan seperti yang di dalam chat box. Itu email isukardi@emerald.com atau juga bisa ke saya di wandi.purnama@igroupnet.com. Atau bisa juga nanti dikumpulkan mungkin dengan ke Pak Saiful, dikumpulkan untuk pertanyaan-pertanyaannya, nanti dari Pak Saiful bisa informasikan ke saya atau ke Pak Irwan. Oke, baik. Semoga pelatihan ini juga sangat bermanfaat bagi para user di BRIN. Semoga bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya karena sudah dilanggan oleh BRIN dan bisa di-download juga untuk jurnal-jurnal dan e-books-nya. Mohon untuk di-download sebanyak-banyaknya juga dan semoga bisa memperbaiki atau untuk menambah pengetahuan juga untuk para user di BRIN. Oke, baik. Saya kembalikan kepada MC-nya dengan Bu Ria. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Wandi. Terima kasih juga untuk narasumber kita pada siang hari ini, Pak Irwan. Semoga Ibu semua juga dapat mendukung penelitian Bapak Ibu semua di lingkungan BRIN. Hari ini kami sampaikan kembali mengikuti esensi kegiatan pada link yang ada pada kolom. Kemudian untuk esok hari tanggal 3 Agustus akan ada sosialisasi Baik, Bapak Ibu, mohon maaf sepertinya MC-nya keluar, jaringannya kurang baik. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Terima banyak kasih Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah, silakan. Terima kasih Bapak Irwan, Pak Wandi. Sama-sama Ibu Safira. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih.